Tahun 1995 adalah masa transisi dari era 16-bit ke 32-bit. Memasuki tahun tersebut, konsol Sega Genesis dan SNES sudah berada di pasaran selama setengah dekade, dan pasar mulai jenuh akan keduanya. Kompetitor lain seperti Atari dan 3DO sudah menciptakan konsol-konsol yang lebih canggih untuk menandingi dua konsol uzur tersebut. Dan walaupun mereka masih gagal, sepertinya memang sudah tinggal tunggu waktu saja industri video game beralih ke era 32-bit. Di akhir 1994, Sega bahkan sudah merilis konsol penerus dari Genesis, Sega Saturn, di pasar Jepang. Begitu juga penantang baru duet Sega dan Nintendo, Sony telah merilis konsol anyar mereka, PlayStation. Semua faktor ini memberi tekanan kepada Nintendo. Kapankah sang raja pasar video game akan beralih ke generasi selanjutnya? Nintendo sendiri tengah giat menyiapkan konsol penerus dari SNES. Konsep yang akan menjadi Nintendo 64 itu sudah dimulai dari tahun 1993 dan diberi kode nama Project Reality. Nintendo mempersiapkan konsol ini sematang mungkin supaya bisa menjadi sebuah konsol yang dapat melanjutkan tradisi kesuksesannya di pasaran. Tim Nintendo R&D 3 yang menggawangi Project Reality memiliki keinginan untuk benar-benar menyempurnakannya, dan itu berarti mereka tak dapat merilis konsol penerus SNES sampai paling cepat tahun 1996. Hal ini tidak bisa diterima oleh Hiroshi Yamauchi, presiden dari Nintendo. Yamauchi sadar bahwa sebagus-bagusnya game yang dirilis di SNES, karena di tahun 1995 masih ada banyak game keren rilis di SNES, seperti Chrono Trigger, Donkey Kong Country 2, sampai Yoshi's Island. Tetap saja, momentum pasar sudah beralih ke pasar video game generasi selanjutnya. Yamauchi tidak ingin spotlight media sibuk mendiskusikan Sega Saturn dan Sony PlayStation saja. Jadi, Nintendo harus keluar dengan sebuah produk baru. Tetapi, apa? Ini adalah Gunpei Yokoi. Di luar Shigeru Miyamoto, Yokoi adalah figur yang paling dihormati di Nintendo. Yokoi pertama kali bergabung dengan Nintendo di tahun 1965 dan menyelamatkan perusahaan tersebut dari kebangkrutan karena produk ciptaannya, Ultra Hand. Setelah Ultra Hand, Yokoi menciptakan dua produk yang sangat mempengaruhi sejarah dari Nintendo dan bahkan video game itu sendiri. Yang pertama adalah Game & Watch, mesin game portable pertama dari Nintendo. Dan yang kedua adalah Game Boy, handheld yang langsung merajai pasar video game portable ketika dirilis di tahun 1989 dulu. Rupanya, saat tim Nintendo R&D 3 tengah menyempurnakan Project Reality mereka, tim Nintendo R&D 1 juga tengah mengutak-ngatik teknologi 3D yang diakuisisi oleh Nintendo dari perusahaan RTI. Gunpei Yokoi yang mengepalai tim ini tengah mengembangkan sebuah alat gaming baru yang memanfaatkan konsep VR dan 3D di dalamnya. Yamauchi sadar bahwa produk dengan kode nama VR32 ini punya potensi menjadi bumper sementara. Lebih pas lagi, proyek VR32 ini didesain sebagai sebuah konsol game yang portable, yang berarti ia takkan bersaing internal dengan hasil jadi Project Reality nantinya. Maka, atas desakan Presiden Yamauchi, dirilislah produk Virtual Boy dari Nintendo di tahun 1995. Kenalkah kalian akan sosok Mario? Ya jelas. Siapa yang tidak kenal dengan sosok Italian plumber yang praktis sudah menjadi sinonim dengan maskot video gaming itu sendiri. Tetapi apakah kalian kenal dengan siapa itu Wario? Nah, kecuali kalian pecinta video game, mungkin kalian tidak tahu siapa itu Wario. Kendati sosok ini sudah tampil di lebih dari puluhan game produksi Nintendo. Wario, sosok ciptaan dari Hiroji Kiyotake, pertama kali muncul di game
Game Boy Super Mario Land 2, Six Golden Coins, sebagai antagonis utama dari game tersebut. Uniknya, kendati Wario muncul sebagai sosok musuh dalam game debutnya, sosoknya malahan diterima oleh publik. Mungkin karena sifat nakalnya yang lebih relatable daripada Mario yang polos. Sadar bahwa Wario memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut, Super Mario Land 3 justru diberi tajuk Wario Land. Kali ini, Mario tidak ada lagi di dalam game. Sementara pemain malahan mengendalikan karakter Wario. Wario yang kuat memiliki gameplay yang berbeda dengan kembarannya itu. Apabila Mario mengandalkan lompatannya untuk menginjak musuh, Wario menabrak mereka dengan badannya yang besar. Perbedaan gameplay ini rupanya diterima positif oleh para gamer. Saat Virtual Boy akan dirilis di pasaran dulu, Nintendo memberi mandat yang jelas kepada tim Nintendo R&D 1. Mario adalah karakter yang off-limit. Nintendo ingin Mario melakukan proper comeback-nya saat perilisan Nintendo 64 nanti. Karena itu, diputuskan bahwa sosok Wario lah yang akan menjadi game platform Nintendo bagi Virtual Boy. Setelah muncul 2 kali di handheld Game Boy, sudah saatnya bagi Wario untuk hijrah ke sistem baru guna melanjutkan petualangannya. Di sisi lain, kembali kepada konsol Virtual Boy, perilisan dari konsol portable Nintendo ini berakhir tragis. Awalnya, Nintendo merasa sumringah dengan Virtual Boy, sebab tak satu pun kompetitor Nintendo memiliki alat serupa. Yamauchi bahkan tak kabur mengatakan Virtual Boy akan menjual jutaan unit dalam minggu-minggu awal perilisannya. Walaupun Virtual Boy dibekali dengan prosesor 32-bit yang setara dengan PlayStation dan Saturn, ia tidak mampu menunjukkan kekuatan prosesornya. Dikarenakan prosesor Virtual Boy harus merender gambar ke 2 layar LED untuk menciptakan efek 3D. Lebih sedih lagi, Virtual Boy memakai tampilan monokrom merah dan hitam yang membuat kualitas grafis dari Virtual Boy seakan sebanding dengan Game Boy saja. As the final nail in the coffin, memainkan Virtual Boy dalam waktu lama konon akan membuat pemain menjadi pusing, membuat para orang tua khawatir bahwa alat ini berbahaya bagi kesehatan mata anak-anak mereka. Pada akhirnya, sejarah menunjukkan bahwa Virtual Boy adalah sistem game yang paling gagal oleh Nintendo. Boro-boro menjual jutaan unit seperti sesumbar Yamauchi, sistem ini sampai akhir hayatnya hanya menjual kurang dari 800.000 unit. Hanya beberapa bulan setelah perilisannya, Nintendo memutuskan untuk menyudahi produksi Virtual Boy. Sistem ini pada akhirnya hanya punya total 22 titel dalam library-nya. Jumlah yang sangat menyedihkan. Lantas bagaimana dengan Virtual Boy Wario Land? Apakah dirilis di sistem yang tak berumur panjang ini berarti bahwa game Virtual Boy Wario Land akan menemui ajal yang sama? Apabila Wario Land pertama warnanya monokrom hijau hitam mengikuti layar Game Boy, petualangan Wario di Virtual Boy ini akan dominan dengan warna merah. Ini dikarenakan Virtual Boy memang memakai LED warna merah sebagai basisnya. Alasannya sederhana, supaya bisa mempermurah biaya produksi, sekaligus mengurangi efek blurring yang biasanya terjadi di Game Boy kalau karaktermu bergerak terlalu cepat. Gameplay dari Virtual Boy Wario Land ini memakai basis yang sama dengan Wario Land yang pertama. Game dibuka saat Wario tengah bersantai di sungai Amazon. Pan yang pintar dari sungai Amazon. Sadar bahwa ada makhluk aneh tengah membawa harta karun masuk ke dalam air terjun, Wario pun menguntit mereka. Naas bagi Wario, ada jebakan yang ia aktifasi sehingga ia malahan jatuh ke dalam gua di bawah. Dasar Wario itu tamak, bukannya dia kebingungan, ia justru menggunakan kesempatan ini untuk bisa menemukan harta karunnya. Game ini memiliki basis gameplay yang serupa dengan game Wario Land yang pertama. Wario yang berbadan besar akan mengandalkan tak hanya lompatannya untuk mengalahkan musuh, tetapi juga serudukan mautnya. Kalau Mario tak dapat melewati batu raksasa yang menutupi jalannya, Wario tak akan menemui masalah itu. Tinggal diseruduk saja batunya pasti hancur.
Seakan Wario tak cukup kuat, game ini masih memiliki beberapa power-up untuk membuatnya lebih beringas. Power-up yang paling umum adalah ketika Wario menemukan garlic alias bawang atau bullhead yang akan mengubah Wario menjadi Bull Wario. Bull Wario ini memiliki kekuatan yang bahkan lebih dahsyat daripada Wario biasa. Bisa menghancurkan rintangan batu dengan satu tabrakan saja, sekaligus mampu melakukan ground pound yang menghancurkan balok di bawah pantat Wario. Wario masih memiliki dua wujud power-up lain. Mendapatkan Eagle Statue akan mengubah Wario menjadi Eagle Wario, memberinya kemampuan untuk terbang. Sementara, Dragon Crystal akan mengubahnya menjadi Sea Dragon Wario yang bisa menembakkan api. Agak aneh ya, kok naga laut malah bisa mengeluarkan jurus api? Hah, sudahlah. Satu hal tambahan yang unik lagi adalah kalau Wario sudah ada dalam wujud Eagle Wario atau Sea Dragon Wario, lantas mendapatkan upgrade yang satunya, ia akan bertransformasi menjadi King Dragon Wario. Ini bisa dibilang menjadi wujud ultimate dari Wario yang menyatukan kekuatannya untuk terbang sambil menembakkan jurus api. Epic. Tentu saja, sebaliknya bila Wario terkena serangan musuh dan terluka, ia akan berubah wujud menjadi Small Wario. Kalau sampai Wario lagi-lagi terkena serangan musuh, tamatlah riwayatnya. Untuk mengembalikan wujud Small Wario menjadi wujud regulernya, mudah kok. Tinggal cari power up garlic saja di kotak-kotak tanda tanya yang berserakan di Ciantero level. Mengingat ia dirilis di platform Virtual Boy, tentu saja Wario Land memiliki beberapa fitur inovatif. Contohnya, Wario bisa bergerak di dua jalur, satu di foreground dan yang satu lagi di background. Akan ada balok-balok khusus di mana kalau Wario melakukan gerakan lompatan di sana, ia akan berpindah jalur. Kadang ini diperlukan karena jalur-jalur yang ditempuh Wario akan terhalang tembok atau rintangan yang tak bisa sekedar ditabrak begitu saja oleh sang jagoan. Beberapa efek video 3D pun dimunculkan oleh Nintendo di sini, seperti ayunan serangan bandul yang masuk dan keluar dari layar. It's impressive to think that Nintendo was able to do this even back then in 1995. Karena footage video yang saya tampilkan di review ini formatnya 2 dimensi, kelihatannya tidak impresif, but believe me, the magic is in playing it live. Virtual Boy Wario Land memiliki total 14 level di dalamnya. 10 level yang harus dilewati Wario untuk sampai ke elevator yang selantai demi selantai membawa dia menuju ke permukaan, sementara 4 level lainnya membawa ia berhadapan dengan bos-bos yang ada di game ini. Semua bos di dalam game ini unik dan fun untuk dilawan, kendati tidak ada satupun di antara mereka yang memiliki kesulitan terlalu tinggi. Kalau kalian seorang pemain platform kawakan, saya jamin bahkan bos terakhir dalam game ini tak akan memberi kalian tantangan berarti. Saya agak menyayangkan jumlah level di dalam game ini. 10 level rasanya terlalu sedikit. Bicara soal kesulitannya, memang untuk ukuran game platform, Virtual Boy Wario Land tergolong game yang mudah. Saya pribadi menemui lebih banyak kesulitan memainkan Wario Land pertama di Game Boy ketimbang dalam game ini. Kalau dibanding-bandingkan, kesulitan dari game ini mungkin setara dengan Super Mario Land 2, dengan durasi yang lebih singkat. Rata-rata gamer akan bisa menyelesaikan petualangan Wario di dunia bawah tanah Awa Zone dalam kisaran waktu 3-4 jam. Mengingat tidak banyak unlockables yang tersedia di dalamnya, saya rasa bahwa insentif untuk memainkan ulang game ini pun tidak banyak. Still, secara overall, Virtual Boy Wario Land adalah sebuah titel platforming yang solid dari Nintendo. Tak heran bahwa dilihat retroaktif pada zaman sekarang, banyak media yang menilai bahwa ini merupakan game terbaik yang dirilis di sistem gagal Nintendo itu. Ia jelas masih memiliki kekurangan, terutama dalam scope game yang terasa kecil, tetapi saya tak bisa langsung menyalahkannya. Ingat, ini adalah salah satu game pertama yang dirilis di Virtual Boy dulu. Para software designer di Nintendo biasanya akan menyempurnakan game mereka di iterasi-iterasi selanjutnya. And I have no doubt, kalau Virtual Boy Wario Land mendapatkan sequel, itu akan terjadi. Apa mau dikata, Virtual Boy sudah terlebih dahulu tumbang sebelum rencana sequel apapun direalisasikan.
Sistem Virtual Boy menawarkan dua hal yang sepertinya mustahil di tahun 1995 dulu. Konsep virtual reality dan konsep 3D. Sayangnya, teknologi pada era tersebut memang belum bisa mencapai ambisi tinggi Nintendo. Hiroshi Yamauchi pun salah karena ia terlalu menganak emaskan tim Nintendo R&D 3. Ingat apa yang saya katakan sebelumnya? Gunpei Yokoi sendiri sebenarnya tak merasa percaya diri dengan Virtual Boy karena sistem tersebut belum sepenuhnya sempurna saat ditampilkan di publik dulu. Hanya gara-gara Yamauchi terus mendesak saja, maka Yokoi dan tim Nintendo R&D 1 terpaksa mengalah dan merilis Virtual Boy sebelum waktunya. Kegagalan Virtual Boy juga menjadi akhir bagi karir Gunpei Yokoi. Walaupun Nintendo membantah hal ini, adalah rahasia umum bahwa sang engineer yang telah bekerja selama 30 tahun lebih di Nintendo mengundurkan diri karena malu membuat The Big N merugi besar-besaran. It's a sad ending for a man who saved Nintendo with his creation. Sehabis pengunduran dirinya dari Nintendo, Yokoi memulai karirnya bekerja di Bandai, memimpin penciptaan dari handheld WonderSwan dari Bandai. Tragisnya, hanya setahun setelah pengunduran diri dari Nintendo, Yokoi terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dan meninggal dunia di usia 56 tahun. Walaupun Virtual Boy Wario Land tidak pernah menemukan sukses yang besar, Nintendo menyadari bahwa menciptakan sebuah game platform dengan basis elemen 3D di dalamnya bisa sukses. Itulah kenapa belasan tahun kemudian saat Nintendo merilis handheld Nintendo 3DS mereka, salah satu game platform terbaik dari sistem tersebut merupakan Super Mario 3D Land. Menghadirkan environment serta gameplay 3D yang lebih kompleks dibandingkan Virtual Boy Wario Land, Super Mario 3D Land dianggap sebagai salah satu game terbaik bagi sistem 3DS. Virtual reality juga melakukan comeback-nya setelah sempat mati suri. Dipimpin oleh Facebook dan HTC, berbagai headset virtual reality sudah liris di pasaran. Saya pribadi memainkan Virtual Boy Wario Land di headset terbaru rilisan Facebook, Oculus Quest 2. Dengan adanya head strap, fitur head tracking, sampai layar LED yang kaya warna, Quest 2 tentu merupakan upgrade signifikan dari Virtual Boy. Dengan menginstal emulator Virtual Boy Go, gamer bisa puas bernostalgia atau mencoba untuk pertama kalinya game-game dari Virtual Boy. Tentu tanpa perlu pusing seperti saat memainkannya di Virtual Boy dulu. Tak perlu sedih untuk Wario maupun Nintendo. Setelah game ini, Wario kembali ke akarnya dan merilis titel-titel sequel petualangannya di platform Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, sampai Nintendo DS. Ia bahkan membintangi seri franchise lain, WarioWare, yang penuh dengan micro game seru. Nintendo juga tak membiarkan kegagalan dari Virtual Boy menghentikan ide-ide gila mereka dalam berinovasi. Kadang ide mereka berhasil seperti di Nintendo DS dan Nintendo Switch. Kadang gagal total macam Nintendo Wii U. Atau kadang diterima pasar secara suam-suam kuku macam 3DS maupun Labo. Toh yang penting, produk Nintendo tak pernah membosankan. Pada akhirnya, Virtual Boy Wario Land adalah sebuah titel platform yang solid but not spectacular. Kalau kalian memiliki Virtual Boy, sudah jelas bahwa titel ini adalah titel yang must own dan must play dalam koleksi kalian. Tapi kalau kalian tidak punya Virtual Boy ataupun headset VR untuk memainkan emulator game ini, well, kalian bisa langsung melompat ke titel Wario Land 2, 3, sampai 4 kok. Karena masing-masing titel tersebut juga menawarkan elemen gameplay yang serupa. Sebagus-bagusnya Virtual Boy Wario Land, saya tetap belum bisa memasukkannya dalam level system seller. Skorku untuk game ini 7.